Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Al Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru ini. Kami masih boleh melihat isi ciptaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan bacaan liturgi hari Selasa 9 November 2021, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bukalah mata hati dan pikiran kami agar mengerti sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus dan orang muda. Hari ini kembali saya akan mengangkat satu tema, yaitu beribadah untuk Tuhan. Dalam Injil Yohanes 2 ayat 19, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bapak Ibu, saudara-saudari dan orang muda yang dikasihi Allah, melalui Injil Yohanes, kemuliaan Allah dinyatakan dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Pada kisah ini, Yesus ingin mengubah bait Allah yang fungsinya sudah tergeser dan tercemar. Ia ingin mengembalikan fungsi bait Allah sebagai tempat beribadah kepada Allah. Yesus merupakan pemilik bait Allah, dan kita merupakan tamu yang diundang oleh Yesus. Maka sudah layak dan sepantasnya untuk kita selalu mengucap syukur serta menyembah Dia yang memperbolehkan kita masuk dan menikmati kasih-Nya yang selalu berkelimpahan untuk kita semua. Jadi, bagaimana sikap kita selama ini ketika kita hendak beribadah kepada Tuhan? Apakah kita datang dengan hati yang tulus dan kudus
untuk berjumpa dengan Tuhan? Atau malah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang masih diliputi dengan dosa dan kepentingan diri sendiri? Misalnya, beribadah hanya karena ingin mendengarkan khotbah romo yang populer atau mencari misa yang cepat selesai. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan orang muda yang dikasihi Allah, sebagai umat Allah, kita wajib menjaga kemurnian hidup kita dimanapun dan dalam situasi apapun. Terlebih di masa pandemi seperti ini, tidak semua orang dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah langsung di gereja, sehingga relasi kita dengan Tuhan akan melalui banyak tantangan dan pergulatan. Maka untuk tetap menjaga keutuhan relasi itu, harus ada ketulusan di dalam diri untuk terus mengandalkannya dan sabar menanti segala keindahan rencananya. Janganlah membiarkan kejahatan terus berkembang, melainkan jagalah kemurnian di dalam diri kita, karena Allah selalu bersemayam di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.